Halo teman-teman, aku harap teman-teman semuanya sehat selalu ya. Kali ini aku bakal bacain buku yang berjudul The Inner Secret, Rahasia Sukses dan Kekuatan Pribadi. Part pertama, Pencarian. Menengok ke belakang selama hampir 60 tahun dan merekonstruksi dalam ingatan pengalaman dan kejadian masa kecil sejak usia 10 tahun sampai cukup berkembang menjadi remaja, saya yang sekarang dapat melihat bahwa saya adalah pencari sesuatu yang samar-samar namun tergurat tegas di dalam pikiran yang mempresentasikan hasrat berbeda dari sifat saya. Sesuatu yang dicari itu pada awalnya boleh dibilang memiliki sifat rahasia batin atau inner secret. Keberhasilan pencapaian dan kekuatan pribadi yang dengan itu saya pasti tiba pada kesimpulan bahwa memang ada rahasia batin tentang keberhasilan dan kekuatan pribadi. Sesuatu yang sewaktu diketahui memungkinkan seseorang mencapai hasil sukses dari apapun yang dilakukannya. Saya tidak tahu. Mungkin itu adalah pengejauhan tahan dari intuisi. Mungkin itu adalah hasil dari sugesti yang telah saya serap dari buku-buku bacaan saya. Bagaimanapun, saya kini melihat bahwa ide itu telah tertata mantap di dalam kesadaran saya. Dan ide itu mewarnai semua pemikiran saya di masa muda. Saya segera memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya memiliki kekuatan rahasia yang memungkinkan mereka melakukan sesuatu dan menyempal dari kerumunan. Saya perhatikan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ini tidak pernah mampu mencapai sesuatu yang bernilai nisbi, dan tampaknya ditakdirkan untuk tetap berada di tengah kerumunan orang-orang yang memiliki pencapaian biasa-biasa saja dan prestasi biasa-biasa saja. Saya doyan bertanya kepada para sesepuh perihal kekuatan rahasia ini. Tetapi mereka menjawab pertanyaan saya dengan melontarkan teguran bijak atau hanya dengan mengangkat bahu. Ibu meyakinkan saya bahwa kesuksesan adalah balasan atas kejujuran dan moralitas. Ayah meyakinkan saya bahwa kesuksesan adalah ganjaran dari ketekunan dan kerja keras. Salah satu teman saya memberitahu bahwa kesuksesan adalah sesuatu tentang apa-apa yang membuat sejumlah orang sukses. Namun, sesuatu itu ada di luar pengetahuan manusia, katanya. Kau punya atau tidak punya, dan cuma itu. Bisa saya tambahkan paman saya tidak berada di barisan orang-orang yang memilikinya. Menerapkan standar ibu saya dan menakar orang-orang sukses yang saya kenal, serta orang-orang yang tidak sukses, saya segera melihat bahwa kejujuran dan moralitas selagi dianggap sebagai hal-hal yang sangat bagus, bukanlah penyebab sempurna dari kesuksesan. Saya melihat ada sejumlah orang yang sangat jujur dan cukup bermoral yang jauh dari kata sukses. Pasti ada sesuatu yang dibutuhkan, pikir saya. Dengan cara yang sama, saya menemukan bahwa meski ketekunan dan kerja keras adalah karakteristik pribadi yang penting, mereka tidak selalu membawa kesuksesan. Saya tahu bahwa orang yang gigih dan pekerja keras yang dikutuk untuk menjadi miskin dan gagal. Di sini, sekali lagi, saya pikir rahasia batin harus dicari di tempat lain. Jadi, akhirnya saya menerima setidak-tidaknya sebagian gagasan paman saya bahwa rahasia batin di dalam individu dapat ditemukan pada sesuatu tentang yang membuat mereka sukses. Namun, cobalah lakukan apa yang saya lakukan. Saya tidak dapat melupakan gagasan bahwa sesuatu tentang orang-orang semacam itu mungkin saja didapat bahkan ketika pemburu kesuksesan pada awalnya tidak mendapatkannya. Gagasan ini pastilah kurang lebih merupakan hasil dari intuisi,
sebab itu bertentangan dengan semua yang diberitahukan kepada saya oleh orang-orang di sekitar yang menyatakan adanya sesuatu yang bersifat batin itu kepada orang-orang sukses. Walhasil, saya mulai membaca kisah-kisah populer tentang kehidupan orang-orang sukses, dengan harapan menemukan rahasia batin tersebut. Saya ingat betul, kira-kira di masa ini, saya sangat tertarik kepada buku yang dibeli oleh salah seorang sepupu saya di sebuah sirkus. Buku itu berjudul The Life of P.T. Barnum, dan dalam sifatnya sebagai autobiografi. Itu adalah buku yang sangat bagus tentang pemain teater yang masyhur, yang benar-benar lebih dari sekadar pemain teater belaka. Karena sekarang saya ingat, buku itu jauh lebih baik daripada banyak buku yang ditulis kemudian dengan tujuan menunjukkan jalan menuju sukses. Buku itu mengisahkan keberhasilan yang diraih berturut-turut dan sejumlah kegagalan yang dialami Barnum, tentang bagaimana dia meraih kesuksesan dan kemudian gagal. Gagal beberapa kali pada kenyataannya, hanya untuk memenangkan keberhasilan baru dengan kekuatan keyakinan kepada dirinya sendiri dan melalui kerja keras yang cerdas. Barnum memasukkan ceramahnya dari dalam buku ini yang terkenal tentang seni mendapatkan uang, yang dalam caranya merupakan risalah yang sangat bagus tentang kebijaksanaan duniawi. Tetapi nilai yang jauh lebih besar, paling tidak di mata saya, adalah ekspresi dari keyakinan batinnya dan keyakinan PT. Begitulah para bocah menyapanya, kepada dirinya sendiri. Tampaknya bagi saya seolah-olah pria ini dalam beberapa hal mengetuk sesuatu yang memberinya kenikmatan merenggut rahasia batin, yang membawa dia mendulang kesuksesan, walau dia tampaknya tidak menyadari fakta itu, dan menghubungkan semua penghargaan kepada dirinya sendiri dan ciri-ciri pembawaannya. Saya ingat, saya sangat terkesan dengan ide ini. Kira-kira setahun kemudian, ketika pertunjukan besar Barnum diadakan di kota kami, saya mengunjungi Tuan Barnum di hotel tempat dia menginap dan menanyakan kepadanya soal sesuatu itu. Dia menyangkal sesuatu semacam itu, meski agak bingung mengakui bahwa barangkali ada sesuatu untuk itu, kalau kita tahu lebih banyak tentang hal itu. Dia mendesak saya untuk bekerja keras, menghemat uang, dan menggunakan akal. Tatkala saya meninggalkannya, melihat ke belakang melewati bahu, saya melihat ekspresi aneh di wajahnya, dan tatapan sayu di matanya. Lelaki itu tahu lebih banyak daripada yang dia katakan, pikir saya. Saya membaca buku pengembangan diri Samuel Smiles dan buku-buku lain semacam itu. Semua khotbah yang sangat baik ini bicara tentang menghemat, pekerjaan, ekonomi, dan seterusnya, disertai dengan ilustrasi meyakinkan yang diambil dari kehidupan orang-orang sukses. Semua nasihat ini baik. Sebagian darinya sangat menguntungkan saya. Tetapi rahasia batin saya yang hilang tidak ditemukan di sana. Setelah itu, saya membaca kisah-kisah tentang kehidupan para negarawan, pejuang, dan pedagang yang hebat, dan beroleh informasi yang berguna dari mereka. Namun di sana tetap saja tidak disebutkan soal rahasia batin. Semua yang saya bisa dapatkan dari subjek bacaan saya tampaknya adalah kebiasaan dan karakteristik tertentu yang dibuat untuk sukses. Kepercayaan diri menjadi salah satu yang paling penting dari ini. Namun, bagaimanapun, kiranya sudah dengan jelas menetapkan di dalam benak saya fakta bahwa memang ada sesuatu tentang individu-individu ini yang, jika orang bisa mendapatkannya, akan membuatnya. Sewaktu berada di awal usia 20-an, dengan cara saya sendiri menapaki dengan cukup baik tangga kesuksesan bisnis sebagai karyawan. Pencarian saya terhadap rahasia batin tak terbendung. Terlepas dari semua nasihat bijak mengenai aturan kesuksesan yang diberikan secara bebas kepada saya oleh orang yang lebih tua, terutama oleh majikan saya masih berpegang teguh pada keyakinan akan adanya rahasia batin semacam itu, walau kadang-kadang nalar saya juga memperkuat keyakinan tersebut.
Aturan-aturan biasa tampaknya tidak memperhitungkan hasil, kendati mereka merupakan tambahan yang berguna. Saya pikir, sejenak saya tidak akan menerima kesimpulan bahwa itu semua sekedar keberuntungan. Seperti ucapan pamungkas dari banyak rekan saya dalam kehidupan sosial dan bisnis. Saya masih percaya kepada sesuatu tentang orang-orang tertentu dan merasakan hasrat yang kuat untuk mempelajari rahasia batin dari sesuatu itu. Seiring bertambahnya usia, saya menjalin kontak dengan sejumlah orang yang relatif sukses, dan saya tidak kehilangan kesempatan untuk menyuarakan dengan bijaksana keyakinan mengenai masalah ini. Sebagian besar dari mereka, setidaknya pada awalnya, meremehkan gagasan tersebut. Tetapi setelah itu, pada saat-saat kepercayaan yang tak lazim, beberapa dari mereka agak dengan enggan dan hampir malu-malu mengakui kepada saya bahwa kadang-kadang mereka yakin bahwa ada sesuatu tentang mereka, atau lebih tepatnya, sesuatu di luar sana atau di atas diri mereka, yang membantu dan menolong dalam meraih kesuksesan. Atau bisa dibilang, sesuatu yang mengilhami dan membimbing mereka yang kerap lepas dari gagasan dan keyakinan sebelumnya mengenai tindakan mereka. Bagi saya, ini agaknya merupakan ide baru, atau paling tidak, variasi dari ide lama. Saya memutuskan untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Ketika saya tumbuh makin tua dan makin dekat dengan makin dalam kontak dengan urusan-urusan yang menonjol dan orang-orang yang terkemuka di dunia, saya menemukan bahwa di pusat rahasia sebagian besar dari mereka ada perasaan yang diam, tak terbatas, tetapi masih kuat bahwa ada sesuatu di luar yang ada di pihak mereka, dan yang selalu bekerja diam-diam demi mereka. Sesuatu yang merupakan sumber kekuatan dan sumber daya yang tak pernah habis. Ini tampaknya merupakan gagasan fundamental, esensi pemikiran atau pengalaman. Tetapi hampir semua dari orang-orang ini memiliki penafsiran masing-masing tentang fakta penting tersebut. Mereka yang memiliki keyakinan agama kuat berpendapat bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dia baik kepada saya dan selalu mengabulkan doa saya. Yang lain nampaknya percaya kepada nasib baik atau bahkan bintang keberuntungan. Yang lain berbicara samar-samar tentang kekuatan yang lebih tinggi atau makhluk dari daratan lain yang bekerja atas nama mereka. Yang lain memiliki takhayul agak kotor tentang kasus itu. Itu tampaknya takhayul yang luar biasa, mengingat kedudukan orang-orang yang mempercayai takhayul tersebut. Namun, satu dan semua berpendapat bahwa sesuatu tentang mereka benar-benar sesuatu di atas mereka yang menjadikan mereka percaya dan yakin dengan alasan pengalaman mereka sendiri dalam masalah ini. Namun, ada sejumlah kesan yang tertanam di dalam benak saya sehubungan dengan kasus-kasus ini, yaitu bahwa satu, kian tinggi kadar kepercayaan kepada sesuatu di atas yang diyakini oleh individu, kian besar kiranya derajat keberhasilannya terkait dengan pengaruh tersebut. Dua, hal itu tampaknya membuat sedikit perbedaan sebatas apa yang orang itu yakini sebagai sesuatu di atas yang menguntungkan dan kuat, asalkan dia mempercayainya. Apakah itu pemeliharaan ilahiyah, takdir, atau pesona ajaib? Tampaknya bekerja asalkan dia percaya cukup keras. Dan tiga, makin banyak kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang kepada sesuatu itu, makin besar pula kepercayaan dan keyakinannya kepada dirinya sendiri. Ketika seseorang itu percaya bahwa sesuatu dan dirinya ada dalam persekutuan, sesuatu sebagai sekutu yang membisu, dan dirinya sebagai mitra aktif, maka kerjasama menjadi amat hebat, dan dirinya sendiri, menjadi bagian depan sebelah luar, dari kombinasi yang penuh dengan kepercayaan diri dan kemandirian. Itu semua hanyalah variasi dari tema lama, Tuhan dan aku. Tuhan beserta kita atau Tuhan ada di pihakku. Terlepas dari keyakinan bahwa gagasan ada tertinggi, Supreme Being, yang membantu tidak ada dalam konsepsi orang-orang yang percaya pada sesuatu ini.
Kadang-kadang saya berpikir bahwa apabila salah satu dari orang-orang ini percaya teguh bahwa sesuatu itu adalah gagang pintu kuningan lawas, dan asalkan dia percaya secara tersirat sama seperti orang lain percaya kepada pemeliharaan yang baik, atau kepada takdir atau kepada bintang keberuntunganku, maka gagang pintu itu akan melakukan pekerjaan untuknya dengan cara yang sama. Singkatnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu itu tidak diketahui, mungkin tidak diketahui, dan bahwa simbol-simbol verbal, ideal, atau fisik yang digunakan oleh pelbagai orang untuk mempresentasikannya, dan oleh mereka yang diyakini sebagai hal itu sendiri, benar-benar apa yang mungkin disebut titik kontak dengan itu, realitas transenden yang dengannya ada semacam kondisi hubungan antara individu dan sesuatu itu. Namun, terlepas dari semua spekulasi saya dan teori tentang masalah ini, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa sesuatu ini dapat ditemukan pada keberadaan individu itu sendiri, ketimbang tentang atau di atas dia. Tampaknya saya mempunyai titik buta, mental atau spiritual yang menyebabkan saya mengabaikan sumber langsung realitas dan kekuasaan itu, sesuatu yang ada di dalam. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatkan poin penting ini, tetapi saya gagal. Saya seperti pencari harta tertentu yang terpendam tanpa hasil di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Pada akhirnya menemukannya di taman atau di sekitar rumahnya sendiri yang dihuninya kembali di usia tua. Atau seperti awak kapal karam, yang haus dan mati karena kekurangan air, yang tanpa sadar terseret masuk ke dalam arus besar air sungai, dan yang binasa meski mereka harus menyuruhkan mukanya ke dalam ember di sisi kapal mereka. Jadi saya mencari, dari semua pihak dan dari semua sumber, pengetahuan tentang sesuatu yang misterius ini yang di dalamnya terkandung rahasia sukses dan kekuatan pribadi. Saya menyelidiki pelbagai kelompok kultus metafisik baru yang mulai terkenal bahkan di awal masa. Namun yang saya temukan hanyalah penerapan prinsip yang sudah saya bahas, yang kurang lebih fantastis dan aneh. Mereka beroleh hasil, tentu saja. Semuanya terlepas dari dogma dan teori yang saling bertentangan. Masing-masing kelompok mengaku memiliki rahasia batin dan memiliki satu-satunya kebenaran, namun semua mendapatkan hasil dengan takaran yang sama. Tampak bagi saya di sini, sebagaimana dalam kasus-kasus lain yang disebutkan, bahwa orang-orang ini hanya menggunakan simbol-simbol yang dengan itu semua, sampai taraf tertentu, mereka berhasil menghubungi sesuatu. Bagi saya, mereka membuka berbagai jenis pintu bergagang kuningan. Hanya itu. Saya bisa mendapatkan ukuran hasil yang baik dengan memulung metode dan kepercayaan diri dari berbagai orang ini. Sama seperti saya bisa mendapatkan hasil yang sama dengan mengadopsi beberapa metode dan kepercayaan dari beberapa pengusaha sukses dan orang-orang penting dari kalangan lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun ini, bagi saya hanyalah pintu bergagang kuningan yang tidak memadai. Saya menolak untuk sementara waktu atau berkompromi dengan kebenaran. Saya menginginkan kebenaran. Kebenaran utuh yang tak ada yang lain kecuali kebenaran, dan tidak akan puas dengan hal lain selain itu. Saya keras kepala, tetapi saya tidak bisa bertindak sebaliknya. Maka, saya melanjutkan pencarian saya terhadap sesuatu, rahasia batin. Dari mazhab metafisika baru dan kuasi agama atau pseudo-agama yang diasaskan pada prinsip-prinsip umum yang sama. Saya lanjut ke banyak sekte yang dianggap klinik dan mistik, yang pada masa itu jumlahnya cukup banyak. Kendati tidak banyak variasi besar terjewantahkan setelah bertahun-tahun kemudian. Saya temukan bahwa ini sebagian besar hanyalah pengolahan dalam bentuk baru dari filsafat India kuno dan atau Yunani kuno, sering kacau dan terselewengkan karena ketidaktahuan pendiri atau guru mereka. Menyingkirkan subatan-subatan yang dangkal, saya menemukan di dalamnya atau upaya menghubungi sesuatu dengan memanfaatkan simbol-simbol verbal atau formal. Hanya beberapa jenis kenop pintu berbahan kuningan, pikir saya. Saya bisa mendapatkan faedah dengan menggunakan metode dari beberapa mazhab ini atau sekte-sekte, karena tidak diragukan mereka telah mendapatkan sesuatu, sebagaimana dikatakan dengan kasar oleh rekan bisnis saya.
Namun saya merasa bahwa sementara ini mungkin saja demikian, tetapi tetap saja banyak benak yang tampaknya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan dalam upaya apa mereka membangun filsafat atau organisasi berdasarkan hasil yang mereka dapatkan lewat metode-metode. Mereka sering kehilangan sepenuhnya semangat asli sesuatu dan mengubur semuanya di bawah batu besar bentuk dan dogma, di mana mereka mengambil tempat tinggi yang ditopang batu puala, otoritas mutlak yang mereka klaim. Saya tidak puas dengan ini. Saya ingin kembali ke sumber asli. Saya mengambil kajian tentang filsafat terkemuka, kuno dan modern, timur dan barat. Di sini saya menemukan banyak hal untuk melatih kecerdasan saya dan memungkinkan saya mengetahui bahwa saya tidak tahu dan mengapa saya tidak tahu dan bagaimana menemukan kesalahan dan kekeliruan filosofis. Tetapi sebaliknya, tak ada kebangkitan intuisi dan tak ada pengalaman batin yang memuncak. Semua ada di permukaan intelek. Saya gagal menemukan sesuatu saya, yang dalam kata-kata seseorang bijak kuno, ketika itu diketahui, semuanya diketahui. Akan tetapi, terlebih lagi saya menjadi yakin bahwa sesuatu semacam itu ada dan mungkin ditemukan oleh orang yang tahu bagaimana dan di mana mencarinya. Saya merasa bahwa pintu bisa dikuak sebagai jawaban atas ketukan yang benar. Setelah saya mencari kemana-mana kecuali di dalam, dan saya tidak tahu jimat ketukan yang benar itu. Namun sepanjang waktu, seperti yang sekarang saya lihat, saya sedang mempersiapkan diri untuk kebenaran ketika itu harus tersingkap untuk saya. Setiap saat saya menapaki jalan yang mengarah ke kebenaran. Saya tidak menyesali satu kejadian atau tahap perjalanan saya, atau fakta pengalaman saya. Seiring berlalunya waktu tahun demi tahun dan ketika melakukan penyelidikan yang sudah saya bahas, saya sama sekali tidak mengabaikan urusan materi atau duniawi saya. Saya dianggap sebagai pekerja yang cerdas sesuai dengan lapangan kerja saya, dan juga pekerja keras. Saya menerapkan semua aturan kebijaksanaan dunia yang telah diterima dan teruji, segenap aturan untuk sukses yang disebarkan oleh orang-orang praktis di dunia, atau setidak-tidaknya esensi dan substansi dari apa-apa yang dipisahkan dari yang tak esensial dan insidental. Saya telah menapaki derajat keberhasilan yang adil, karena itu biasanya dapat diukur. Saya dengan senang hati mengatakan, mengalami pasang surut, selalu naik setelah turun. Singkatnya, saya adalah manusia rata-rata yang ambisius dan cukup sukses berusia hampir 40 tahun. Namun, dalam hati saya tahu bahwa saya sudah gagal sejauh patokannya manusia terbaik. Sebab saya hanyalah seorang lelaki yang sukses, rata-rata orang biasa yang sukses. Ada ribuan orang lain seperti saya. Ada yang sedikit lebih baik dan ada sedikit yang lebih buruk. Saya tidak melakukan apapun yang menurut saya layak untuk kekuatan yang saya rasa seharusnya ada di dalam diri saya. Saya masih berada di tengah kerumunan. Tak pernah kuasa melangkah sangat jauh dari kerumunan itu. Paling-paling hanya 1 atau 2 langkah. Mimpi masa muda saya tidak terwujud. Ambisi rahasia saya masih tidak lebih dari angan-angan. Meski disebut sebagai contoh yang layak dari keberhasilan yang masuk akal, dan meski dianggap bagus oleh mereka yang lebih tinggi. Namun saya tahu di dalam hati saya bahwa saya tidak melakukan apapun yang benar-benar bernilai, yang menurut standar saya sendiri gagal. Yang terburuk, saya gagal menemukan sesuatu yang menyangkut tentang atau di atas orang-orang yang berfungsi sebagai inspirasi dan batu ujian keberhasilan mereka. Saya sudah gagal dalam pencarian rahasia batin saya. Kira-kira pada waktu itu, tak lama sebelum saya mencapai usia 40 tahun, air banjir menggulung saya. Kiranya saya menjadi korban dari nasib jahat dan dari belas kasihan kekuatan supranatural yang kejam dan bengis. Segala sesuatu yang saya hargai di dunia material tersapu oleh serangkaian peristiwa, laksana longsoran salju. Dengan alasan keadaan yang tampaknya di luar kendali saya, dan melalui sebab-sebab yang tampaknya di luar perhitungan sebelumnya. Ada yang terbawa masuk dalam gerakan serangkaian peristiwa yang saat mencapai ranah minat telah beroleh kekuatan dan memicu gerakan destruktif layaknya angin puyuh. Agaknya terjadi hal yang mustahil. Semua keadaan tampaknya bersekongkol untuk menghancurkan saya.
Prospek bisnis saya babak belur, investasi hancur, posisi sosial dan bisnis amblas. Bisnis saya berpindah ke tangan orang lain, dengan alasan tuduhan yang tak berdasar dan tak adil, yang tampaknya didukung oleh sederet bukti tak langsung yang kejam. Nama baik saya nyaris rusak dan rasa hormat dari rekan-rekan bisnis dan sosial merosot tajam. Keluarga saya terasing dari saya. Anak-anak merasa bahwa saya telah mempermalukan mereka. Pasangan hidup saya mempercayai lidah orang-orang yang menfitnah dan bersekongkol melawan saya, dan menolak mengizinkan saya menjelaskan kinerja dan keadaan buruk yang berkaitan dengan kejatuhan saya. Bersikeras bercerai secara hukum yang kemudian dibuat permanen. Namun terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada saya itu, saya sama polosnya dengan seorang bayi. Sejak itu, waktu sepenuhnya membuktikan saya tak bersalah di mata publik dan di pengadilan hukum. Mesin gulung yang maha kuasa bekerja keras untuk meluluhlantahkan musuh-musuh saya dan para penuduh yang cukup. Namun pada saat itu kiranya saya ditakdirkan untuk hancur. Kesehatan saya rusak di bawah tekanan dan saya mengalami kehancuran mental dan fisik untuk saat ini. Akhirnya, saya pun terpaksa mencari pekerjaan dengan gaji kecil di kota yang jauh. Dalam situasi yang sangat mengecewakan dan dengan prospek yang paling tidak menarik untuk masa depan. Di mata bekas teman-teman dan rekan-rekan saya, ambiar dan tak berdaya. Seseorang yang sudah habis. Seorang lelaki yang mengalami semuanya dan melewati hal-hal buruk. Menengok ke belakang selama kurun waktu 30 tahun yang menyela antara masa itu dan masa kini. Saya dapat melihat bahwa saya pada waktu itu merupakan contoh nyata dari kondisi yang diungkapkan dalam sajak Invictus, William Ernest Henley. Karena tentu saja gulungan perkamen itu berisi titah hukuman dan saya disungkupi malam yang hitam seperti lubang dari tiang ke tiang. Saya benar-benar berada dalam keadaan genting dan kepala saya berdarah di bawah guncangan kesempatan. Namun di saat yang paling suram itu, saya merasa di dalam diri saya ada jalan keluar dan bahwa saya harus menemukannya. Anehnya, mengingat keadaan, saya merasakan di dalam diri ada keyakinan yang lebih kuat bahwa memang ada rahasia sukses dan kekuatan pribadi, dan saya harus menemukannya. Memang, hanya keyakinan inilah yang memungkinkan saya memikul beban dan menjaga jiwa segenap tetap hidup. Tanpa ini, saya tak ayal pasti terperosok lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam lumpur, tak pernah sanggup bangkit selamanya. Saya belum menjadi pemilik jiwa yang tak terkalahkan, belum menjadi penguasa nasibku, kapten jiwaku. Tentu saja tidak secara sadar, paling tidak. Namun di bawah puing-puing yang mengungkun di atas permukaan sifat saya, percikan sesuatu yang ada di dalam masih menyala dan siap meledak menjadi kobaran api saat udara pemahaman dibiarkan menembus ke dalamnya. Saya tahu ini sekarang, tetapi pada saat itu saya hanya merasakannya dengan cahaya intuisi yang samar-samar. Namun sebelum meninggalkan tahap tak menyenangkan dari kisah ini, saya ingin menyatakan secara positif bahwa terlepas dari rasa sakit dan siksaan yang pernah saya alami, hinaan yang saya tanggung dan harga sangat besar yang mesti dibayar, kini saya tidak menyesali satupun dari peristiwa-peristiwa itu. Saya menganggap telah membayar dengan pantas harga dari apa yang menimpa diri saya melalui pengalaman dan semua yang terkait dengannya. Meski itu menyebabkan saya berjalan melewati lembah bayangan maut, saya dengan aman melewati celah yang mengarah keluar dari lembah itu menuju wilayah indah yang terbentang di sisi lain pegunungan yang mencakup lembah keraguan dan ketakutan. Saya membayar dan membayar penuh, tetapi telah beroleh ganjaran 1000 kali lipat, dan harga yang saya bayarkan kini tampak seperti barang cendala belaka jika dibandingkan dengan apa yang sudah saya dapatkan. Ketimbang kehilangan kesadaran tentang kebenaran saat ini dan daripada kembali ke kondisi lama yang diselimuti kebenaran yang tak utuh, penuh belenggu dan ketidaktahuan, saya dengan senang hati akan membayar harga ini tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Pada waktu itu tampaknya saya sudah kehilangan segalanya yang membuat hidup layak untuk dijalani. Namun dengan kehilangan ini saya menemukan segala yang membentuk kehidupan nyata. Cahaya yang membuat semua yang berlangsung sebelumnya kini tampak sayup-sayup dan kejam. Tidak setiap orang yang menemukan
sesuatu yang ada di dalam, rahasia batin, dituntut untuk membayar ongkos ini. Banyak, memang, tampaknya benar-benar lolos dari cobaan ini, sedangkan yang lain mengalaminya hanya dalam sedikit derajat. Tetapi dengan beberapa orang seperti saya yang tampaknya buta terhadap kebenaran yang begitu dekat dengan mereka dan yang tampaknya bertekad melarikan diri dari kebaikan mereka sendiri, kiranya diperlukan interposisi kekuatan yang mula-mula menghancurkan agar pasukan lain dapat membangun sesuatu di atas tempat yang telah kosong itu. Tangan tak terlihat yang kerap secara kasar mengambil individu tersebut dan memindahkannya dari lingkungan yang kondisinya lama. Terlepas dia menangis dan mengeluh, hanya kemudian menempatkannya dengan lemah lembut namun tegas pada sebuah lingkungan dan kondisi yang baru, yang lebih sesuai dengan keinginan hatinya. Tampaknya sesuatu di dalam yang bertekad untuk bebas dan aktif, kadang-kadang terpaksa mengoyak-ngoyak kepompong yang menyelubungi dan membatasi keadaan, agar makhluk hidup bisa mandi sinar matahari dan menghirup udara kebebasan. Atau mungkin itu adalah sakit persalinan dari kelahiran rohani, yang biarpun amat menyakitkan untuk dijalani, begitu mudah dilupakan dalam kegembiraan setelah peristiwa itu usai. Bagaimanapun, apapun yang menjadi penyebab atau penjelasan pamungkas, kadang-kadang tampaknya perlu bagi "aku adalah aku" untuk turun ke neraka agar bisa naik ke surga keberadaan dan pengungkapan sang aku.